Oke, selamat sore. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang proyek UAS kita yang berjudul Perancangan Penerapan CRM pada Aplikasi Reservasi Restoran. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nikomang Ayu Sinaryani, Nimade Ingka Maharani, Imade Dananjaya, dan Inengah Arse Wiartana Sena. Yang pertama, latar belakang. Dimulai dari permasalahan yang ada pada restoran, yaitu banyaknya jumlah antrian pada restoran membuat pelanggan yang berencana untuk makan membatalkan niatnya. Pihak restoran pun merasa rugi karena telah kehilangan pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan aplikasi yang mampu untuk membantu pelanggan untuk mendapatkan reservasi sebelum tiba di restoran. Rancangan ini dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang restoran yang akan mereka pesan sampai melakukan reservasi di restoran tersebut. Pada saat ini tantangan bagi pelaku bisnis adalah memenuhi kepuasan pelanggan. Untuk mempertahankan pelanggan agar tetap merasa puas, maka perusahaan membutuhkan strategi untuk mempertahankan pelanggannya tersebut. Berdasarkan masalah tersebut, strategi yang dipakai adalah CRM atau Customer Relationship Management. CRM adalah strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Selain itu, keuntungan CRM lainnya adalah menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memastikan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan upselling dan cross-selling, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dengan cara mengidentifikasi, menarik, serta mempertahankan pelanggan yang paling memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Adapun tujuan dari pembuatan perancangan aplikasi ini adalah untuk menjalin hubungan baik dengan customer dengan memberikan diskon, testimoni, dan memberikan informasi lainnya melalui email customer. Yang kedua, untuk memberikan informasi tentang restoran yang akan dipesan oleh customer. Yang ketiga adalah untuk melakukan reservasi seat restoran yang akan dipilih customer. Terdapat dua aktor pada use case ini, yaitu admin dan customer. Admin dapat melakukan login, mengelola data review atau testimoni, mengelola diskon, dan mengelola notifikasi. Customer dapat melakukan login, menulis review, melihat diskon, dan notifikasi. Prosesnya adalah customer login melalui email mereka, lalu customer dapat melihat dan menulis review. Pada periode tertentu, customer yang mendapatkan diskon akan diinformasikan melalui email mereka yang terdaftar pada aplikasi. Customer yang sudah login melalui email juga akan mendapatkan notifikasi informasi lainnya tentang restoran. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama, activity login. Itu dimulai dari sistem meminta memasukkan email dan password. Kemudian admin atau user memasukkan email dan password, yang selanjutnya akan divalidasi oleh sistem. Apabila benar, maka login berhasil, dan apabila salah, maka akan ditampilkan error dan admin atau user harus memasukkan datanya kembali. Kemudian ada activity mengelola review. Dimulai dari customer memilih restoran yang ingin dilihat. Kemudian sistem akan menampilkan halaman restoran tersebut. Kemudian customer memilih tab tampilan review, yang di sana akan terdapat banyak review yang sudah ditulis oleh customer sebelumnya. Kemudian sistem akan menampilkan halaman tersebut, dan selanjutnya customer memiliki dua pilihan, yaitu ingin menulis review atau tidak. Selanjutnya ada activity discount. Dimulai dari admin memilih restoran yang ingin diterapkan diskonnya, kemudian mengatur jumlah diskon pada restoran tersebut. Setelah diskon diterapkan, maka sistem akan mengirim email ke customer dan customer akan melihat email tersebut. Kemudian activity notifikasi ini mirip seperti diskon, di mana admin mengatur notifikasi yang akan disebarkan. Kemudian sistem mengirim notifikasi ke smartphone customer yang terinstal aplikasi di smartphone-nya. Kemudian customer akan melihat notifikasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram kelas. Kelas menggambarkan keadaan atribut atau properti dalam suatu sistem. Di sini
terdapat dua kelas, yaitu kelas admin dan kelas customer. Kelas admin mempunyai beberapa atribut, di mana first name, last name, email, phone, address, username, password, dan ID admin. Untuk customer mempunyai beberapa atribut, yaitu email, phone, username, password, serta ID customer. Di sini, untuk admin ke customer menggunakan dependensi data karena admin sangat bergantung dengan keberadaan customer tersebut. Untuk sequence diagram, yang pertama yaitu ada sequence diagram login admin, di mana sebelum masuk ke sistem, admin harus login dengan memasukkan username dan password. Ketika sudah input username dan password, maka data akan dicek serta admin akan menuju ke menu utama. Yang kedua yaitu sequence diagram untuk login customer, di mana sequence diagram login customer sama seperti sequence diagram login admin. Sebelum masuk ke sistem, customer harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password mereka, sehingga data akan dicek dan customer akan dihubungkan ke menu utama atau dashboard. Yang ketiga yaitu sequence diagram kelola review. Di sini, customer dapat melakukan tindakan berupa review dengan melakukan tindakan masukkan review yang diinginkan. Maka sistem akan mengecek data review dan mengembalikan data laporan review tersebut. Yang keempat yaitu sequence diagram kelola diskon. Untuk sequence diagram kelola diskon, admin dapat melakukan tindakan berupa mengelola diskon pada menu diskon. Setelah admin melalui proses login tersebut, lalu admin akan mengirimkan email serta customer dapat melihat email tersebut yang dikirim oleh admin. Yang kelima merupakan sequence diagram kelola notifikasi. Setelah login, admin dapat melakukan tindakan berupa mengelola notifikasi pada menu notifikasi sehingga didapat laporan notifikasi yang akan dikirim ke customer. Serta customer dapat melihat notifikasi yang dikirimkan oleh admin sebagai bentuk dari CRM tersebut. Oke, baik, untuk mockup user interface-nya. Di sini yang pertama ada login. Login ini dapat diakses oleh admin dan customer. Lalu, setelah berhasil login, maka akan diarahkan ke home. Di home ini terdapat beberapa restoran yang tersedia pada aplikasi ini. Berikutnya, jika mengklik salah satu restoran, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat beberapa kategori menu. Namun di sini untuk CRM-nya berfokus pada review dan diskon. Lalu berikutnya ada manage diskon. Ini hanya dapat diakses oleh admin untuk melakukan penambahan diskon pada restoran yang akan dipilih. Oke, berikutnya setelah admin berhasil menambahkan diskon, maka di tampilan home terdapat label diskon pada restoran yang telah ditambahkan. Tidak hanya pada tampilan di home saja, setelah diklik terdapat juga label diskon di dalamnya. Oke, berikutnya ada menu review. Di menu ini, admin dan customer dapat mengakses. Customer dapat menuliskan review mereka untuk restoran, dan admin dapat melihat review dari customer tersebut. Lalu berikutnya yang terakhir ada notification. Notification ini akan muncul pada handphone customer setelah admin menambahkan diskon pada salah satu restoran yang ada di aplikasi ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata selama presentasi kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.